Halo teman-teman, kembali lagi dengan Gen Digital. Nah, hari ini kita akan meringkas kembali semua yang kita sudah belajar dalam bulan ini dan bulan-bulan lalu juga. Nah, kakak berharap teman-teman masih ingat ya materi yang kita sudah pelajari. Nah, tapi kakak akan coba mengulang kembali sebanyak mungkin yang kakak bisa. Oke, yuk kita mulai. Oke, kakak berharap masih ingat ya struktur kontrol. Struktur kontrol itu tuh segala sesuatu yang digunakan untuk menganalisa kondisi-kondisi yang tertera dalam suatu aplikasi. Nah, salah satu contoh dari struktur kontrol ini adalah loop atau perintah repetisi, di mana perintah akan diulang jika kondisi tidak terpenuhi. Nah, kakak berharap kalian masih ingat ya, salah satu contoh pengulangan struktur kontrol pengulangan itu tuh while and while. Yuk kita simak. While and while digunakan jika kita ingin komputer melakukan sesuatu selama suatu kondisi belum terpenuhi. Ini salah ya teman-teman. Jadi kita ingin komputer tetap melakukan sesuatu selama kondisi belum terpenuhi. Tapi jika kondisi sudah terpenuhi, maka komputer akan berhenti. Jadi kakak teman-teman lihat, teman-teman perhatikan ya. Kondisi tidak terpenuhi artinya ngulang. Kondisi terpenuhi, stop, berhenti. Oke teman-teman, ingat ya, tolong ya. Nah, while kalau diterjemahkan berarti saat. And while kalau diterjemahkan artinya saat selesai, ya. While and while sama dengan saat dan saat selesai. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kakak pengen ingetin kalian sesuatu yang sangat basic. Ini salah satu hal yang kita belajar sangat dulu banget. Kakak berharap kalian masih ingat ya. Variabel. Nah, variabel itu seperti yang teman-teman sudah ingat. Kita bisa bayangin variabel tuh kayak sebuah tas. Nah, tas kosong yang kita bisa masukin. Nah, contohnya, kakak bawa tas. Nih, kakak bawa tas. Bawa kotak pensil kakak kosong. Coba ya, kalian coba bayangin ini seperti sebuah tas. Kosong. Seperti variabel. Jadi, kakak bisa bilang kotak pensil ini adalah variabel. Oke, coba kalian bayangin deh ya. Variabel, kotak pensil. Kotak pensil ini adalah variabel. Tas yang kosong. Ini sebagai tas yang kosong, kotak pensil yang kosong. Kakak masukin penghapus. Ya, penghapus. Jadi, nilai kotak pensil ini atau nilai variabel ini jadi penghapus. Tadi kan nilai variabelnya atau nilai kotak pensilnya kan 0 atau kosong, ya kan? Tapi sekarang karena kakak sudah masukin penghapus, nilainya jadi penghapus atau 1. Dari 0 menjadi 1, ya kan? Nah, contohnya kakak mau masukin lagi nih, pen, satu lagi pen, masukin. Jadi 2. Tapi kakak bilang, wah kebanyakan nih, mendingan bisa dikeluarin lagi pennya. Dari 2 bisa 1. Nah, variabel tuh seperti tas kosong ya teman-teman, atau sebagai kayak kotak pensil kosong. Nah, yang bisa masukin dan bisa dikeluarin juga. Nah, kakak berharap kalian perhatiin ya sampai sekarang ya. Jadi kita akan lanjut. Contoh. Hari sama dengan 0, while hari lebih kecil dari 3, hari sama dengan hari tambah 1. Print hore, and while. Nah, ini contoh soal dari pelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Ya, coba. Terjemahan, hari sama dengan 0 saat hari lebih kecil dari 3, hari sama dengan hari tambah 3 saat selesai. Aduh, ini beda. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, teman-teman. Kita akan menggambar sebuah tabel, ya, sebuah tabel. Nih,
hore. Sorry. Maaf. Bukan hore. Aduh. Kita bisa, hari. Ini kan bilang hari, ya nih kakak coba ingetin kalian dulu ya sebelum kita masukin dalam soal. Saat dan saat selesai. Nah kakak tadi bilang ini adalah struktur kontrol pengulangan. Yang artinya selama kondisi yang di sini hari lebih kecil dari 3 belum terpenuhi, akan terus mengulang lagi sampai selama hari tidak lebih kecil daripada 3. Jadi saat hari lebih kecil dari 3, maka akan mengulang terus sampai hari tidak lebih kecil daripada 3. Oke teman-teman, coba kita hafal dulu. Struktur kontrol pengulangan akan terus mengulang sampai kondisi yang di sini menjadi tidak terpenuhi. Selama kondisi ini tetap terpenuhi, maka akan terus mengulang. Oke teman-teman, yuk kita simak. Hari sama dengan 0 ya, kita bisa lihat dari sini. Jadi pas kita pertama mulai, hari sama dengan 0. Terus kita langsung turun saat hari lebih kecil dari 3. Nah, katanya, apakah nilai hari ini lebih kecil dari 3? Nah, jawabannya iya ya teman-teman, 0 lebih kecil dari 3. Maka kita akan lanjut turun. Hari sama dengan hari tambah 3. Yuk, kita tambahin. Nilai hari, jadi kan hari sama dengan nilai hari yang sebelumnya, arti nilai 0 tambah 3. Karena hari sama dengan hari tambah 3. Nah, jadi kan 0 tambah 3. 0 tambah 3 sama dengan 3 ya teman-teman. 3. Nah, waduh. Wah ini kayaknya ada salah dikit. Kita lihat dari sini saja ya teman-teman. Waktu tadi kan hari sama dengan hari tambah 3. Jadi sekarang hari sama dengan hari tambah 1. Bukan 3 ya teman-teman, sorry. Kakak tadi salah lihat. Hari sama dengan 0 tambah 1 karena hari sama dengan hari tambah 1. Kita perhatikan yang sini aja teman-teman. Ini tadi yang ini salah. Yang ini tadi salah, kita perhatiin yang ini saja. Oke. Nah, hari sama dengan hari sama dengan 0 tambah 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 ya teman-teman. Terus ditanya, disuruh print hore. Print artinya cetak. Print. Ya, kita pakai bahasa Inggris jadi sekarang biar nggak pusing. Print. Print artinya cetak ya teman-teman. Print dan cetak sama artinya. Oke? Nah, disuruh print. Print hore. Yuk kita print hore. Sorry, bukan di sini. Kita print hore di sini. Hore. Nah, terus kita cek lagi ke atas. Apakah hari lebih kecil dari 3? Apakah 1 lebih kecil dari 3? Jawabannya betul. Kalau betul, kita akan turun lagi. Turun. Dari sini. Hari sama dengan hari tambah 1. Jadi ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 taruh sini. Terus kita cek lagi. Setelah kita hari tambah hari sama dengan 1, print hore. Hore. Nah, terus kita cek ulang kembali ke atas. Apakah hari lebih kecil dari 3? Apakah hari lebih kecil dari 3 teman-teman? Yo, karena hari sama dengan lebih kecil dari 3, jadi betul.
kita akan turun. Hari sama dengan hari tambah 1 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ya kan? Terus print hore. Disuruh print hore. Kita harus perhatikan, teman-teman. Hore. Nah, setelah itu kita harus cek lagi ke atas. Apakah hari sama lebih kecil dari 3? Apakah 3 lebih kecil dari 3, teman-teman? Karena jawabannya bukan, maka pengulangannya berhenti. Stop. Kalau pengulangan stop, artinya kodenya sudah selesai. Kalau teman-teman sudah beres, selesai. Oke, jadi apakah yang kita dapat, yang dicetak oleh komputer dari kode ini adalah cetak hore 3 kali. Hore, dan hore. Oke, teman-teman, hore dicetak 3 kali. Ya, oke. Sudah deh, kakak akan terus lanjut. Nah, kakak berharap kalian juga masih ingat tentang repeat until. Nah, ini juga sama, teman-teman. Ini juga struktur kontrol pengulangan. Ini mirip sekali dengan while and while, tetapi bedanya repeat until memiliki persyaratannya di akhir kode, bukan di atas, bukan saat mulai kode ada persyaratan, melainkan ini di akhir kode. Nah, itu perbedaan while and while dan repeat until. Oke? Nah, repeat artinya mengulangi atau ulang, dan until artinya sampai. Mengulangi dan sampai. Oke? Yuk kita simak. Nah, kita pakai, kakak nggak mau kasih kalian bahasa Indonesia lagi deh. Kakak pengen kalian pakai bahasa Inggris ya. Dari sekarang, hari sama dengan 1. Repeat, teriak hore. Hari sama dengan hari tambah 1. Until hari sama dengan 3. Oke. Repeat tadi artinya apa, teman-teman? Ulang. Until artinya apa, teman-teman? Sampai. Oke? Ulang dan sampai. Oke, coba. Kakak coba ingetin kalian lagi ya. Repeat until juga merupakan struktur kontrol pengulangan. Jadi kode ini akan mengulang terus sampai kondisi yang di sini sampai kondisi ini terpenuhi. Ya teman-teman, sampai kondisi ini terpenuhi. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman ya. Kalau while and while seperti yang di sini, kita akan mengulang sampai kondisinya tidak terpenuhi. Namun, kalau di repeat until, kondisinya justru repeat until diulang-ulang sampai kondisinya terpenuhi. Nah, jadi kebalikan ya teman-teman ya. While and while dan repeat until itu kebalikan. While itu tuh diulang sampai kondisinya tidak terpenuhi, di mana repeat until diulang sampai kondisinya terpenuhi. Yuk kita simak. Kita simak lagi deh itunya. Contoh soalnya. Yuk kita buat sama kayak tadi. Jadi kakak akan lebih cepat dengan ini ya teman-teman, karena kakak berharap teman-teman udah lihat tadi contohnya kayak gimana, kalian udah lumayan mengerti. Oke, hari dan print. Seperti yang tadi kakak tulis. Oke, print artinya cetak. Jangan lupa ya teman-teman. Maaf agak miring. Nah, hari sama dengan 1. Hari sama dengan 1. Kita taruh 1 di sini. Karena nilainya memang 1. Terus kita masuk dalam pengulangannya. Teriak hore. Oke, kita akan teriak hore. Oh. Ya, print, teriak, cetak sama semua ya teman-teman. Hore. Jadi disuruh teriak hore. Hore gitu ya. Oke, terus setelah teriak hore kita disuruh hari sama dengan hari tambah 1. Oke, sama kayak tadi.
1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Oke, kita cek di sini. Tadi kakak bilang apa ya? Sampai kondisi ini terpenuhi. Kita cek sekarang. Apakah 2 sama dengan 3? Karena bukan, maka kita akan naik lagi ke atas. Coba lihat lagi, ulang. Teriak hore. Lihat, turun lagi. Teriak hore, hore. Terus, kita akan turun lagi. Hari sama dengan hari tambah 1. Sama ya teman-teman, 2 tambah 1 sama dengan 3. 3. Nah, 3. Terus kita cek, apakah jawabannya berapa nih teman-teman? Hari sama dengan, berarti kita harus cek, apakah 3 sama dengan 3? Karena jawabannya betul, hari 3 sama dengan 3. Karena 3 sama dengan 3, maka pengulangan kita berhenti. Oke teman-teman, pengulangan kita berhenti. Karena 3 sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat di contoh ini, hore cuman di print atau dicetak atau diteriak 2 kali. Tadi kan 3 kali ya teman-teman ya. Nah, itu bedanya repeat until dan while and well. Nah, ini cuman review yang singkat. Sebagai konklusi, kakak berharap kalian sudah lebih mengerti dan sudah tahu cara kerjanya while and while dan repeat until. Nah, seperti biasanya, tolong kerjakan quiz yang akan kakak taruh di grup, dan selamat mengerjakan. Kalau kalian kurang mengerti apapun, tolong jangan takut tanya kakak atau taruh di grup seperti biasa. Oke teman-teman, sampai jumpa. Dadah.